Saya berencana akan meninjau. Yang paling baik kapan saya bisa ke sana. Jangan mengganggu dulu apa yang sedang dilaksanakan oleh Satgas, tapi rasanya saya harus datang, bertemu saudara-saudara kita yang kena musibah. Saya bisa ikut memikirkan bagaimana rehabilitasi, pusat harus membantu apa. Pertanyaan saya, yang paling baik kapan saya ke sana? Siap, kami laporkan besok itu masih ada upaya untuk memfungsikan listrik. Saat ini baru 40%, diharapkan besok jaringan di rumah-rumah yang rusak bisa diputus sehingga bisa diharapkan Sabtu Minggu ini bisa 90%. Artinya kami menyarankan kepada Bapak hari Sabtu Minggu saya kira masih banyak kesibukan di daerah Bapak. Mungkin Senin atau Selasa kami menyarankan Bapak dapat berkenan meninjau daerah bencana. Baik, saya terima sarannya. Insya Allah saya akan ke depan nanti. Senin bermalamlah di sana. Selasa kembali 1 hari sebelum Ramadan. Dan Rem persiapkan, jangan terganggu oleh saya. Jalan terus, utamakan tanggap daruratnya. Saya akan datang dan dengan peralatan sendiri. Yang penting semua operasi berjalan dengan baik. Saya ingin mendengar laporan dari pelaksana tugas gubernur. Daerah sangat penting. Kalau daerah terlambat, ya semua terlambat. Jadi baik, saya ingin silakan apa yang sudah dilakukan, baik pada tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten-kabupaten. Silakan. Baik, Bapak Presiden Republik Indonesia. Alhamdulillah, sebagaimana yang sudah disampaikan laporan oleh Pak Samsul, BNPB, bahwa kondisi di Provinsi Riau sekarang ini sudah kembali normal, sehingga kegiatan kepemerintahan, sosial kemasyarakatan, dan ekonomi dapat berjalan baik dan lancar. Transportasi sudah dapat berjalan pulih sebagaimana biasa. Dan upaya-upaya kita memang selama ini Bapak Presiden dapat kami laporkan bahwa kami memang sudah membentuk juga apa yang dinamakan tim Karhutla, yaitu tim kebakaran hutan dan lahan provinsi, kabupaten, sampai kecamatan, dan sampai di desa. Di desa ada namanya masyarakat peduli api. Kemudian tim reaksi cepat dari kehutanan. Kemudian juga ada Manggala Agni dari Kementerian Kehutanan. Dan kemudian ada Regu pemadam kebakaran yang bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan kehutanan dan perkebunan di daerah-daerah. Tapi masalahnya memang Bapak Presiden, kalau terjadi kebakaran hutan dan lahan, itu memang tidak cukup kita melakukan operasi darat. Karena tempatnya memang kadang-kadang jauh ke dalam perkebunan, di dalam hutan, sehingga tanahnya juga adalah tanah gambut, sehingga kadang-kadang susah untuk dijangkau. Oleh karena itu, dengan bantuan Satgas yang didatangkan oleh BNPB, alhamdulillah ada operasi Satgas Udara melalui hujan buatan maupun melalui waterbombing sehingga kondisi dapat teratasi dengan cepat. Dan oleh karena itu juga kami pada tanggal 21 Juni kemarin itu mengeluarkan keputusan gubernur menyatakan daerah darurat asap kebakaran hutan dan lahan, dan sekaligus kami juga mengeluarkan keputusan gubernur mengenai tim Satgas yang diketuai oleh Danrem 031 Wirabuma. Dan kami juga menyarankan Pak Presiden, barangkali berdasarkan pengalaman, itu apabila cuaca di atas 34 derajat Celcius, sensitivitas terjadinya kebakaran hutan dan lahan itu sangat tinggi. Oleh karena itu, apabila sudah mencapai 34 derajat Celcius, kami kira Bapak Presiden itu perlu dilakukan hujan buatan ke daerah-daerah yang memang kemungkinan hotspotnya bisa terjadi. Nah, oleh karena itu kami menyarankan Bapak Presiden barangkali perlu ada yang standby untuk dapat melakukan hujan buatan atau juga pesawat yang melakukan waterbombing.
sehingga bisa dicegah terjadi kebakaran hutan dan lahan tersebut. Saya kira laporan kami yang lain bahwa Provinsi Riau dalam keadaan aman dan seperti biasa dapat melakukan kegiatan-kegiatan pembangunan sebaik mungkin, dan mudah-mudahan ke depannya juga kami melaporkan juga kepada Bapak Presiden bahwa Provinsi Riau pada tanggal 4 September nanti akan melaksanakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, dan pada saat ini melaksanakan apa? Pemilihan gubernur dan wakil gubernur, Bapak Presiden. Iya. Dan pada saat ini sudah dikoordinasikan dengan KPUD dan dengan pihak Bapak Polri, Pak Kapolda untuk pengamanannya, dan mudah-mudahan dapat berjalan dengan baik, Bapak Presiden. Demikian Bapak Presiden yang dapat kami laporkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Begini saja, yang penting pelaksana tugas gubernur, para bupati, wali kota turun bersama rakyat, atasi langsung di lapangan. Baik, Pak Presiden. Yang kedua, meskipun ada pemilihan gubernur, tetaplah prioritaskan untuk menuntaskan penanganan kebakaran ladang dan asap ini. Nah, setelah tuntas silahkan saya doakan berlangsung dengan baik, dan mudah-mudahan yang dipilih oleh rakyat nanti bisa melaksanakan tugas dengan baik. Tapi sekarang jangan hanya gara-gara pilgub lantas tugas tidak dilaksanakan dengan baik. Yang ketiga begini, Pak Gubernur, ini kan sudah tahun ke-9 sejak saya memimpin. Yang terjadi bukan hanya Riau sebenarnya. Baik. Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur. Kalau semuanya cekatan, antisipasinya baik, tidak akan terlalu parah. Memang tahun ini berbeda, cuaca luar biasa ekstrimnya, dan akhirnya memang mudah sekali terbakar. Jadikan pengalaman, kalau cuacanya buruk ya cegahlah, jangan sampai ada kelalaian ya manusia. Jangan ada kelalaian perusahaan-perusahaan bikin susah kita semua. Saya kira pesan saya itu, perbaiki ke depan supaya lebih bagus lagi. Saya ingin langsung mendengar dari pimpinan Satgas Darat. Silakan. Izin melaporkan Bapak Presiden, kondisi yang terkini dan upaya yang telah dilaksanakan dalam rangka menanggulangi asap dan pemadaman titik api di wilayah Provinsi Riau mulai tanggal 21 Juni sampai dengan tanggal 5 Juli 2013 ini dapat kami laporkan sebagai berikut. Saat sekarang ini cuaca mendung dan titik api sampai dengan sekarang tidak terdeteksi oleh satelit. Sedangkan upaya satuan tugas yang telah dilaksanakan, yaitu Satgas Udara, telah melaksanakan penanggulangan asap dan pemadaman titik api melalui udara dengan cara teknologi modifikasi cuaca atau pembuatan hujan dengan menyemen NaCl menggunakan pesawat Hercules dan Kasa, dan yang sudah disemai sebanyak 48 ton. Dan selanjutnya waterbombing itu menggunakan pesawat helikopter dan yang sudah dibomkan ke titik-titik api sebanyak 448.000 liter. Selanjutnya untuk satuan tugas Satgas Darat termasuk satuan PRTBB yang telah melaksanakan kegiatan baik itu melaksanakan pemadaman titik api dan penanggulangan asap dengan menggunakan pemadam kebakaran atau mobil damkar, pompa air, dan traktor, dan hasil yang telah dilaksanakan memadamkan titik api sebanyak 2.976 titik api. Di samping itu, satuan-satuan tersebut melaksanakan patroli untuk mencegah agar masyarakat tidak melakukan pembakaran ulang dan melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat tentang larangan melaksanakan pembakaran hutan atau lahan. Selanjutnya untuk sumber daya material yang digunakan mulai dari pesawat Hercules sampai dengan mesin genset untuk mencari titik air untuk memadamkan titik api maupun penanggulangan asap. Sedangkan
jumlah personil yang dilibatkan, baik itu dari TNI, Polri, dan masyarakat, ini sudah dilaksanakan. Dan selanjutnya hal-hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan ini, yaitu yang pertama terkendala dengan kondisi infrastruktur untuk memasuki lahan yang terbakar ini sulit dijangkau oleh pasukan, termasuk juga terbatasnya sarana pemadam kebakaran, dan di sisi lain kabut asap untuk pesawat helikopter yang melaksanakan waterbombing ini terbatas pandangannya, dan juga penyemaian garam atau NaCl dari pesawat ini tergantung kondisi cuaca. Demikian Bapak Presiden yang dapat kami laporkan, dan mohon petunjuk selanjutnya. Terima kasih. Saya ingin tanya, itu water bombers yang digunakan berapa pesawat, berapa helikopter? Yang digunakan adalah 6 helikopter. Oke. Terus kecukupan awan bagaimana? Artinya sesulit apa sekarang ini untuk membuat hujan buatan? Untuk saat sekarang ini titik-titik awan sudah mencukupi untuk pembuatan hujan. Karena tadi malam ini sudah hujan juga mulai turun, mulai tengah malam sampai dengan pagi hari. Oke. Terus anak-anak kita digelar di mana sekarang? Apakah setelah bergerak ke daerah kembali ke Pekanbaru atau sudah digelar di tempat-tempat yang terpisah? Sampai sekarang masih tergelar di satuan masih tergelar di jajaran, yaitu di daerah Bengkalis, di daerah Kota Dumai dan Rohil, termasuk di Pelalawan dan Kabupaten Rohul. Baik, satu saja dan Satgas ya. Kalau memang awannya pekat, cuaca buruk, jangan nekat, terutama helikopter dan Hercules. Bagaimanapun utamakan keselamatan. Saya kira kalian tahu di Amerika ada 19 orang yang tewas memadamkan kebakaran di Arizona. Itu orang-orang terbaik di Amerika Serikat, ternyata juga tidak bisa melawan alam. Oleh karena itu benar-benar seserius mungkin, tidak boleh ada halangan apapun, tapi kalau memang tidak aman ya no go. Tunggu sampai aman kemudian baru melaksanakan tugas. Saya kira pesan saya begitu kepada para prajurit. Sebelum saya bertanya kepada Kapolda Riau tentang penegakan hukum, karena ini kita tahu di samping cuaca yang ekstrim, ada juga kesalahan beberapa orang. Saya ingin dengar laporannya apa yang telah dilakukan oleh Polri. Tapi saya akan lari ke Singapura dulu, Pak Dubes. Bagaimana keadaan udara di Singapura sekarang? Alhamdulillah Bapak Presiden izin melaporkan udara sejak tanggal 2 Juli Pak Presiden itu PSI-nya itu di bawah 50 Bapak Presiden. Jadi range-nya itu adalah baik, dan ini sangat jauh berbeda Bapak Presiden. Ketika minggu-minggu sebelumnya, terutama mulai tanggal 17 Juni naik hingga 105, lalu PSI 19 Juni 321, dan yang tertingginya itu Bapak Presiden itu tanggal 21 Juni PSI-nya mencapai di Singapura ini sampai 401. Itu kondisinya itu sudah memasuki kondisi berbahaya. Tapi alhamdulillah Bapak Presiden sejak mulai Satgas diperintahkan berfungsi oleh Bapak, itu 3 hari kemudian Bapak Presiden itu langsung drop PSI-nya Bapak Presiden. Jadi tanggal 21 Juni, 22 Juni itu 326, lalu 3 hari kemudian turun ke 164, bahkan mulai tanggal 25 Juni itu masuk ke moderate range Bapak Presiden di bawah 100. Dan alhamdulillah jadi sebenarnya periode yang unhealthy-nya itu Bapak Presiden kalau bisa kami laporkan itu dari tanggal 17 Juni sampai tanggal 25 Juni. Jadi sekitar 8 hari Bapak Presiden. Jadi ini cepat sekali, bahkan masyarakat Singapura juga termasuk teman-teman surprise bahwa pemerintah RI dapat melakukan dengan sangat cepat sekali untuk menanggulangi situasi ini. Berbeda Bapak Presiden di tahun 96, ingat kami PSI tertinggi itu hanya 262,
Tapi periodenya itu tahun 97 itu lama sekali, Bapak Presiden. Ini hanya dalam waktu 8 hari langsung turun berkat penanganan yang cepat dan tepat dari pemerintah Indonesia, dan ini sangat dihargai tidak hanya oleh masyarakat Singapura tapi juga oleh pemerintahnya. Itu yang bisa kami laporkan, Bapak Presiden. Sekaligus juga Bapak Presiden, mohon izin kalau kesempatan baik ini kami manfaatkan juga untuk bertanya kepada Pak Kapolda, Bapak Presiden, untuk referensi KBRI, sekiranya Bapak mengizinkan, Bapak. Nanti setelah lapor kepada saya dulu, Kapoldanya silakan berinteraksi lebih lanjut, Pak Dubes. Yang penting Bapak, begini, alhamdulillah, saya kira kalau PSI seperti itu sudah tidak ada masalah. Memang kalau di atas 200 itu ya unhealthy, apalagi mencapai 300, dan kita punya pengalaman sama mengikuti perkembangan di baik Singapura maupun di Malaysia. Saya sudah menulis surat kepada Perdana Menteri Lee Hsien Loong dan juga Perdana Menteri Najib apa yang kita lakukan. Saya tidak suka kalau misalkan Malaysia dan Singapura menganggap Indonesia tidak serius, kami serius, kita serius. Karena memang tahun ini berbeda. Sekali lagi cuacanya ekstrim dan mungkin juga ada 1-2 saudara kita, perusahaan mana begitu yang lalai. Tapi kita sangat-sangat serius. Tolong dipantau terus dan mudah-mudahan tidak terjadi lagi asap yang tidak kita kehendaki itu. Sabar dulu, saya akan lari ke Kapolda. Tolong dilaporkan. Kapolri sudah melapor kepada saya 3 kali, tapi di lapangan apa yang terjadi? Apakah mereka itu betul-betul dengan sengaja membakar ladangnya? Kalau perorangan. Tapi kalau company mana dan sejauh mana hasil investigasinya, karena bikin susah kita semua. Jadi menurut saya hukum harus ditegakkan seadil-adilnya. Silakan Kapolda. Terima kasih Bapak Presiden. Kami laporkan bahwa Polri di bawah Satuan Tugas Penegakan Hukum yang masuk dalam Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Asap akibat kebakaran hutan dan lahan, dilaporkan situasi dan kondisi keamanan di Provinsi Riau saat dan pasca kebakaran hutan ini masih kondusif, di mana akibat dari bencana asap ada 2 orang meninggal dunia dan 1 truk terbakar. Satuan Tugas Penegakan Hukum mulai tanggal 21 sampai dengan 5 Juli 2013 ini telah melakukan proses penyidikan sebanyak 12 kasus dan masih dalam proses penyelidikan 5 kasus. Dari 12 kasus proses penyidikan tersebut, kami laporkan bahwa tersangka yang sudah ditetapkan sebanyak 24 orang dan 1 korporasi. Dari 24 orang tersebut adalah pelaku-pelaku lapangan dan orang-orang atau pengusaha-pengusaha perorangan yang membiayai untuk memperluas lahan yang dimiliki saat ini. Dan dari 12 kasus tersebut tersebar di wilayah Rokan Hilir 4 kasus dengan 11 tersangka, Bengkalis 3 kasus dengan 6 tersangka, Siak 2 kasus dengan 3 tersangka, Dumai 1 kasus 2 tersangka, dan Pelalawan 2 kasus 2 tersangka. Saat ini yang sudah maju ke penuntut umum 1 kasus yang terjadi di Bengkalis. Dan penyidik masih berada di lapangan, di mana Polda Riau mendapat backup juga dari Bareskrim Polri, sebanyak 20 personil masih berada di lapangan, dan khusus korporasi telah diperiksa sebanyak 14 saksi untuk keterkaitannya sebagai pelaku pembakaran hutan dan lahan. Demikian Bapak Presiden kami laporkan.